Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain di tanah air. Karena kali ini ada yang menarik, aku dengar sih ada yang mulai ini ya. Ya sebenarnya sudah lama perseteruan ini gitu ya. Cuma kali ini ada tanggapan baru dari Doktif. Ya Doktif kalian pasti sudah tahu dong ya. Seseorang yang seringkali membongkar skincare abal-abal ya. Seringkali menunjukkan tidak cuma omong aja tapi beserta dengan uji labnya. Dan kali ini Doktif ini memberikan tantangan nih untuk seorang dokter yang punya merek skincare juga gitu ya untuk membongkar atau mengakui sesuatu hal. Kira-kira apa itu? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya sayangnya ini bisa membantu mencerahkan, membantu. Hai guys, ketemu lagi dengan Dokter Dokter Detektif. Ini abis pulang dari sidangnya Sahrul. Tau nggak tadi Sahrul? Tantrum, begitu dokter bilangin Sahrul, tantrum. Ih, emang namanya Sahrul, kenapa? Iya kan? Oke guys ya, dokter mau ngebahas masalah yang tadi. Ini ilmu buat kalian. Sebenarnya tadi ya, itu konten tadi sudah memberikan clue buat kalian ya. Produk dari SW. Oke. Tadi dia habis, kalian lihat kan? Sendoknya habis dari mulut sama dia dimasukin lagi ke botol. Itu ada 3 guys, alasannya dia dengan santainya dia begitu. Yang pertama pH-nya rendah, jadi bersifat asam. Tapi itu terbantahkan ya, kenapa? Karena kan suplemennya manis guys, jadi nggak mungkin asam. Oke. Yang kedua, dengan tambahan bahan pengawet. Ya, jadi pengawetnya tuh tinggi, makanya dia santai banget dari mulut masukin lagi ke botol. Ini jorok banget sih. Yang ketiga itu tinggi gula guys. Ya, begitu produk itu tinggi gula, dia akan menyebabkan bakteri itu berhenti untuk tumbuh. Jadi terhambatnya pertumbuhan bakteri ya. Jadi dia pede banget tuh abis dari mulutnya dia masukin. Itu clue buat kalian bahwa memang produk itu tinggi gula. Kan. Ya udah. Beda. Bener nggak omongannya dokter kali ini edukasinya? Ya. Terus kamu di situ ini yang formula baru ya, ada yang namanya susu skim. Skim, guys. Ya, jadi hati-hati ya buat yang konsumsi produk tadi ya. Kalian bukannya putih tapi kena kencing manis ya. Jadi hati-hati. Gitu. Oke, bener-bener kalian membeli produk itu dari dokter yang ilmunya ini ada ya guys ya. Oke, hati-hati sama marketing kayak begitu, nggak jelas. Di mana lagi kamu dapetin niacinamide yang bisa diminum? Minumnya di pagi hari, bangun tidur dan mau tidur. Kamu uyup, oke? Kamu bisa disebut sama air. Kalau aku biasanya nggak pernah disebut sama air, biasanya aku taruh berendah. 2 sendok makan. 2 sendok makan saya. Pelan-pelan dong. Geremet dan Ini harga satunya itu adalah 1 juta. Apa ini? Hidup macam apa ini? Ya gadis, bagaimana caranya dokter sebagai dokter mbak edukasi ini? Kita ini sebenarnya bingung ya. Niacinamide diminum. Baru ini kita dengar niacinamide diminum. Kok kita pakai skincarean ini untuk di kulit? Lebih efeknya mana sebenarnya ini? Bingung kita. Terus pertama diuyup. Apa sih uyup itu? Taruh di bawah lidah. Kedua dia taruh di atas lidah. Terus kalau diminum sebelum tidur itu akan di dalam kita punya gigi itu semua jadi semua keropos kita pakai gigi ini. Lama-lama kalau dia mau pakai putih ini bukan cuma kita pakai kulit yang putih, lama-lama kita pakai ginjal-ginjal, kita pakai usus-usus itu so putih semua. Itu macam apa ini? Dokter macam apa ini? Seharusnya kasih edukasi yang bagus. Jadi kita bingung ini. Kita mau minum atau kita mau oles kita pakai kulit. Aduh, coba kalau kamu ya, kamu yang mau diminum atau yang mau dioles ini? Semua, kalau semua bisa diminum sudah coba skincare Anda. Aku minum juga gampang. Habis itu kalau terus-terus kita minum ini, ada DP rasa-rasa berarti itu ada sudah sombat diabetes orang ini. Aduh. Di mana lagi? Nah kan ini masih menyambung sama videonya Doktif tadi teman-teman. Ketika Doktif tadi membongkar kenapa sih kok bisa ini kandungan ini diminum gitu. Padahal buat orang awam mungkin ini lebih lebih mengenal kandungan ini ada di merek-merek skincare gitu kan. Kemudian bahkan ini ada nih langsung respon dari netizen yang mengatakan ini yang bener yang mana sih? Ini diminum apa diolesin? Karena ini taunya kandungan ini ada di skincare, yang mana itu dioles. Dan kali ini Dokter Reza Gladys ini justru meminum kandungan tersebut seperti itu. Memang kalau aku searching ya teman-teman ya, ini memang boleh, cuma dengan kadar tertentu. Nah kali ini Doktif itu memberikan pandangan juga gitu ya. Kenapa kok bisa 3 hal gitu? Kenapa kok bisa Dokter Reza Gladys ini pede banget minum itu produk tersebut, kemudian sendoknya yang bekas dari mulut itu dicemplungin lagi ke produknya. Kalau kata dokter sih, jorok banget gitu. Gimana kalau kalian?
Ini soalnya ada yang komentarnya kayak gini. Reza Gladys itu dokter apa pasien sih? Dokter kok, dokter, ya kan? Kamu dapetin niacinamide. Sambil treatment, Gaby sambil mau speak up soal perhuru-harahan skincare yang nggak kelar-kelar sampai detik ini. Iya, nggak Banyak kelar banget setiap memang. live di TikTok, live Instagram, komen juga suruh speak up. No, it's not my own business. Oke. Even aku kenal beberapa orang dari perdramaan ini, aku nggak punya kapasitas untuk berkomentar. Biarkan proses hukum yang berjalan akan membuktikan siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah. Menurut aku sih semuanya bersalah sih. Menurut aku semuanya bersalah. Kalaupun satu yang ditetapkan sebagai tersangka, yang satunya pun harus ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi satu yang masuk penjara, semuanya harus masuk penjara. Menurut aku semuanya salah. Ya, semuanya salah karena memang semuanya melakukan tindak kejahatan. Ya, tapi untuk membela A, B, C aku tidak mau. Not my own business. Kehidupan di dunia entertain dan di dunia perskincarean, dunia perdokteran itu serem. Ya, di Jakarta kebanyakan ini serem. Jadi aku mau bahas kayak owner skincare datang tiba-tiba kucuk-kucuk sama aku, nge-DM aku, minta belain waktu diserang sama si Sahrul. Ternyata di belakang itu, ya, di belakang itu dia bermesraan dengan si Sahrul. Jadi aku pikir, oke, untung aku nggak ngebahas gitu kan, karena memang aku juga nggak mau gitu ngebawa-bawa orang dalam permasalahan itu. Terus ada lagi dokter, ya, dokter dia berteman sama Nikita Mirzani, tapi di belakang itu dia deket sama si Sahrul, ya, bahkan dia mendanai Sahrul waktu berangkat umroh, dia memberi uang jajan, ternyata dia menjadi ular juga. Banyak banget drama-drama perskincarean dan di dunia entertain itu yang benar-benar kalau misalkan kalian telusuri itu benar-benar kayak nggak masuk akal, kayak boom gitu, ya. Sekarang gini, kita bedah dari MS Glow dulu. Mbak Sandi sama Maharani sudah terpisah, ya. Mbak Sandi ini dekat sama Ivan Gunawan dan Bunda Korla. Maharani, Mbak Sandi ini akhirnya dekat sama Nikita Mirzani, ya, dekat sama Nikita Mirzani. Nah, si Sahrul ini berteman bermusuhan sama Bunda Korla, ya. Tapi Bunda Korla ini dekat sama Sela Saukia. Sementara Sela Saukia itu dekat sama si Sahrul dan mendanai Sahrul untuk berangkat umroh. Nah, sama halnya dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini bermusuhan sama Sahrul, tapi dia dekat banget sama Dr. Oki, ya. Dr. Oki ini dekat sama Sahrul dan malah mendanai Sahrul waktu berangkat umroh. Jadi circle mereka itu kayak lingkaran setan. Ya, jujur bener-bener ini kayak lingkaran setan. Seserem itu. Ya, terus sekarang lagi mepet lagi, ya, Dokter Joker mepet lagi ke kubu ini untuk nyerang Nikita, ya. Sementara Dokter Joker ini, aduh, pokoknya kalau dibahas ini ruwet. Kalian tahu kan benang yang kusut benar-benar kusut, yang benar-benar kayak susah terpecahkan, susah untuk ditariknya dilurus lagi tuh susah gitu. Makanya kenapa dari kemarin aku tidak pernah mau berkomentar tentang skincare, aku nggak pernah mau ikut-ikutan, karena kalau aku masuk itu akan ruwet jadinya. Makanya di saat aku ngeliat orang yang tiba-tiba berkomentar tentang ini kayak seolah-olah kayak kenal, kayak tahu banget, aku cuma kayak, kok lu sok tahu banget ya gitu, kok lu kayak sok kenal banget ya. Jadi aku males guys, makanya aku males masuk ke dalam perdramaan itu. Karena kalau kita masuk ke dalam drama itu, kita tuh sama aja masuk dalam sebuah gulungan benang kusut yang gak akan ada ujungnya. Mau cari ujungnya itu gak akan ada, karena oh, ternyata memang gimana ya, kalau dibilang circle ini saling terhubung, iya kan, kalau dari pemaparannya tadi ya. Dan tapi ini ada kayak maksud-maksud di balik itu semuanya. Kayak misalkan si A kenal si B, tapi sedangkan kayak bestie banget sama si B. Tapi si A tidak suka sama si C, tapi si B deketnya sama si C, kayak gitu loh. Kayak ini tuh kayak, iya, circle kayak benang kusut, bener yang dikatakan tadi, kayak benang kusut gitu. Kalau di terus-terusin ya kayak gini nih jadinya gitu loh. Apa ini? Duta Kasus Indonesia. Oke, circle problematik. Oh,
sebentar. Ini ada Isa Ziga, kasusnya penistaan agama, kasus pencemaran nama baik, menjebak rekan selebriti. Oh, dengan kasus narko titik-titik ya. Oke, ada Isa Ziga, terus ada lagi siapa nih? Oh, ini Fitri Saluteru ya. Kasus perselingkuhan belum selesai-selesai. Terus sekarang malah nimbrung kasus orang lain. Terus siapa lagi nih? Ikut campur soal perselingkuhan orang lain. Dari intonasi ini menunjukkan kayak ya anak kecil lah ya, merengek, atau kita sama temen, ada temen yang lagi berbuat salah, misalnya nih aku punya temen, dia lagi berbuat salah sama aku, kemudian dia nelpon aku, Anjas, jangan marah dong. Kurang lebih aku tangkapnya seperti itu. Lanjut lagi. Aku tuh bingung makanya itu ya. Aku tuh sama sekali aku diam gitu, bukan aku berani ngomong, aku diam. Ya aku tuh baru pertama kali posisi kayak gitu, aku gimana? Aku itu bingung. Aku baru pertama kali di posisi seperti ini, jadi aku diem aja begitu. Aku ngikutin loh, karena dan dokter Oki, dokternya tuh akhirnya takut mau gitu. karena dokter ini pernah nyampein lah ke seseorang itu ya. Oke, ini suaranya nggak jelas, bercampur-campur, dan dugaannya yang merekam ini, kalau aku lihat dari kualitas suaranya, kemungkinan besar yang merekam adalah dari pihak suara yang paling besar terdengarnya. Maksudnya siapa? Kalau dari obrolan ini kan ada dugaannya 4 orang ya. Ada Nikita Mirzani lewat telepon, kemudian ada Ismail, ada juga Dr. Reza Gladys, dan juga Dr. Ataubah Mufid. Yang suara paling kelihatan terdengar jelas itu adalah Reza Gladys dan juga Ataubah Mufid. Nah, kalau suara Mail juga kelihatan samar-samar. Jadi kemungkinan besar suara yang paling gede itulah adalah sumber rekamannya. Dan suara Nikita nggak kedengeran sama sekali karena ya orang lagi telepon gitu, dan ini kan juga tidak di loudspeaker ya. Jadi Nikita Mirzani nelpon dengan Mail, dugaannya mereka itu nggak di loudspeaker, makanya nggak kedengeran sama sekali suaranya Nikita Mirzani, dan itu hanya suara yang mirip sekali dengan 3 karakter lainnya. Terus dikatakan begini ya, Kak Niki tolong minta bantuannya gitu, terus ditimpali, bisalah Kak Niki pasti ngebantu kita, minta tolong produk kami itu di reviewnya baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, biarin kami bisa jualan dengan lancar. Terus ada satu isu lainnya yang juga disampaikan di sini, yang juga sempat viral di Twitter atau X ya sekarang sebutannya, terkait dengan trendingnya itu adalah hashtagnya tangkap Reza Gladys. Nah, salah satu isu yang muncul banyak sekali di X ini adalah terkait dengan repackaging atau beli produk kemudian kita buat tutupin dengan kayak pamflet baru gitu ya. Nah, tujuannya merek baru gitu ini, ya. Menurut suara yang mirip dengan Dr. Ataubah Mufid bilangnya begini, kenapa kita repackaging? Karena konteksnya mereka dari intonasi. Bentar, ini masih nyambung sama per skincarean nih teman-teman. Jadi memang beberapa waktu yang lalu itu sempat muncul kabar kalau produk ini muasalnya dari mana itu ada yang menebak gitu loh, dan ada yang katanya ini nih produk dari China gitu loh. Produk yang sebenarnya murah di sana, cuma ditempelin merek sehingga itu jadi mahal. Makanya itu disebutlah sama Doktif itu overprice sama overclaim juga gitu loh. Itu sudah diuji lab juga sama Doktif seperti itu. Dapat menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses penegakan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Proses penegakan hukum harus kembali kepada proses yang sebenarnya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau dia melakukan proses hukum dengan cara mengambil bukti secara tidak ilegal atau secara melawan hukum, maka itu adalah proses penegakan hukum harus dibatalkan. Dan laporan terhadap Nikita Mirzani itu kalau kita lihat dalam sudut pandang teori hukum pidana, maka itu adalah tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena alat bukti yang dimiliki adalah alat bukti yang diambil secara melawan
hukum. Hati-hati Oke. bagi pelaku-pelaku mafia skincare yang melakukan penyadapan terhadap Nikita Mirzani, maka dia adalah bertentangan dengan pasal 3. Dari mana uangmu berasal? Aku sekarang punya bisnis aku lumayan jalan. Ini ya, tanya Jadi aku nih. punya skincare. Aku Sebenarnya Nikita Mirzani uangnya dari mana sih? Nih, ini punya jawabannya. Nikita Mirzani skincare, aku punya Nikita Slim, aku punya Dari Nikita produk-produknya Mirzani lip ya. serum, aku punya Gel Bisnisnya juga. pajamas, aku punya body lotion, aku punya oil Banyak massage, ternyata. aku punya salon beauty head tutu. Terus aku juga punya pekerjaan lain yaitu YouTube. Terus dulu aku pernah bekerja juga di batubara. Jadi tabungan aku udah banyak sekarang. Kalau zaman dulu, kalau bisa dilihat ya, netizen ini kan rajin banget jarinya. Silakan dilihat beberapa tahun yang lalu, aku tuh adalah orang yang sangat sederhana. Aku jarang banget pakai pakaian branded atau apalagi pakai tas branded gitu atau jam tangan yang udah kayak sekarang. Kenapa dulu aku tidak seperti sekarang? Karena aku menabung uang aku supaya aku bisa pakai ketika itu sudah harus aku pakai gitu. Dan aku baru mewah-mewahan ini baru 3 tahun belakangan ini. Sebelumnya aku nggak ada sama sekali. Apakah karena usahamu sukses? Bisnis aku sukses, dibilang sukses. Si skincare aku lumayan banget penjualannya. Udah 2 tahun ini aku bisa beli apa yang aku mau tanpa aku harus lihat harganya. Baik. Cakep bener mukanya Ami Nikita Mirzani. Akhirnya kita semua bisa ngelihat keadaan Ami gimana di dalam, makin cantik. No, ini buat lu pasti pada yang pada kemarin kangen nih. tuh sama Ami tuh. Kali tuh geng Iya, sirkus sewaktu dihadirkan di persidangannya Isa Sega ya kan. sama kecengklak Kita pada jadi kangen. tahu bagaimana kondisinya Nikita Mirzani, karena kalau menurut beberapa isu yang simpang siur ada yang mengatakan Nikita Mirzani sakit di dalam tahanan. Ada yang katanya kondisinya drop dan lain sebagainya, padahal pengacaranya sendiri mengatakan kondisinya baik. Tapi ya namanya netizen ya kan. Ada yang kayaknya enggak deh gitu. Ini sudah terbantahkan ketika kemarin itu Nikita Mirzani hadir di acaranya bukan di acara, tapi di kasusnya Isa Siga sebagai saksi seperti itu. Mukanya Ami tuh, lihat kan, makin cakep. By the way, selamat atas persidangan Mbak Sandi sama si Sarul yang udah kesekian kalinya deh. Bahkan sebelum Ami Nikita Mirzani udah ada Doktif kemarinnya. Yang dimana Doktif juga memberikan kesaksian terhadap kasusnya Mbak Sandi sama si Sarul ini. Iya. Dan begitu juga Ami Nikita Mirzani kemarin keluar untuk menjadi saksi atas kasusnya si Sarul ini. Dan sekedar masukan aja buat Sarul, yang mendingan cek tensi deh. Kan 2 hari ini dia tensinya tinggi mulu. Yang pertama gegara Doktif manggil dia Sarul, sampai dia emosi Ngamuk ya, banget. Ngamuk Lagi tuh. Doktif ada aja sih, kenapa sih nggak ditambahin di depannya aja kakek Sarul? Terus kemarin dia emosi lagi gara Ami bilang waria Izal. Sabar ya Rul ya, sabar. Kenapa gue bilang lu sabar ya Rul ya? Karena lu makin marah makin gede mukanya. Sampai gue mikir ini Sarul apa macam kabupaten? Harimau Malaya. Nah itu tadi informasi kita hari ini teman-teman. Memang menarik sekali kalau kita membahasnya soal perskincarean yang sampai detik ini masih belum selesai. Dan ada juga kasus lain seperti kasusnya Isa Sega. Dan juga ada kasus menarik soal Nikita Mirzani yang sering banget dipertanyakan dari mana uangnya. Itu tadi sudah terjawab ya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.